Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kunjungan Perdana Menteri China ke Indonesia, kita bergabung dengan rekan Galuh Pandu dari Istana Merdeka, Jakarta. Selamat pagi, Galuh. Apa saja yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri China dalam pertemuan bilateral? Ya, Reza dan pemirsa, dalam pertemuan bilateral yang dilakukan hari ini di Istana Merdeka, Presiden menyampaikan bahwa ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, serta menandai 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Dan Presiden Prabowo sangat mengapresiasi dan menghormati kehadiran dari Perdana Menteri China, Li Qiang, yang mana Li Qiang juga menyampaikan salam hormat dari Presiden Xi Jinping dari China kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam pertemuan tersebut juga dibahas nantinya akan mencapai sebuah konsensus tertinggi dalam sebuah kerjasama yang berkaitan dengan masa depan bersama antara Indonesia maupun Republik Rakyat Tiongkok. Dan Indonesia Tionghoa ini memiliki sejumlah similarity atau kemiripan secara nilai-nilai tradisional dan juga value-value yang diterapkan dalam kehidupan bernegara antara Indonesia dan Tiongkok sebagai negara Republik, yang mana pertemuan ini juga nantinya akan mencapai sebuah konsensus penting dan juga sejumlah kerjasama yang akan dilakukan serta menandatangani nota kesepahaman. Dan Presiden, maksud kami adalah Perdana Menteri dari Li Qiang, juga menyebut bahwa hubungan antara kedua bangsa telah mencapai puncak sejarah baru sehingga membuka prospek yang luas bagi kerjasama bilateral. Serta maksud kunjungan dari Presiden, maksud kami dari Perdana Menteri China atau Republik Rakyat Tiongkok adalah untuk menerjemahkan bagaimana bentuk-bentuk kerjasama dari Tiongkok dengan Indonesia dan bisa akan lebih dijawantahkan dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana sehingga bisa dapat dipahami bersama. Dan dalam kesempatan tersebut juga Perdana Menteri Li Qiang menyampaikan bahwa selama 75 tahun terakhir kedua negara telah saling mendukung dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional dan pembangunan bangsa, serta saling membantu di saat krisis pada saat utamanya tsunami melanda Indonesia maupun pada saat pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu, sehingga mereka yang saling mendukung serta persahabatan yang sudah berlangsung lama ini tetap harus semakin dan terus dijalin bersama-sama. Juga Presiden, maksud kami Perdana Menteri Li Qiang juga menyampaikan untuk mari bekerja sama, menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional yang baik yang sudah dimiliki oleh kedua negara satu sama lain. Kemudian juga memantapkan 5 pola kerjasama atau 5 pilar kerjasama utama, diantaranya adalah bersama-sama mengatasi tantangan dan lebih baik mempromosikan pembangunan bersama kedua negara serta menciptakan keanggotaan lebih banyak masyarakat dari sisi kesejahteraan di antara kedua negara. Dan dalam pertemuan tersebut juga disampaikan nantinya akan menandatangani nota kesepahaman, dan setelah pertemuan selesai dilakukan nantinya rencananya Perdana Menteri Li Qiang juga akan melakukan sejumlah agenda internal hingga tanggal 26 Mei 2025. Sementara itu yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Reza. Setelah ini kami akan mengikuti prosesi penandatanganan MOU antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Li Qiang dari Tiongkok. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam bisnis antara Indonesia China bersama Perdana Menteri China, Li Qiang. Gentlemen, once again we'd like to please urge you to sit down or to take. Jamuan ini juga dihadiri oleh Kadin Indonesia sebagai mitra strategis dan wadah kegiatan investasi dan ekonomi Indonesia. Turut hadir 60 pengusaha Cina dan 100 pengusaha Indonesia. Kedua perwakilan negara membahas 8 sektor prioritas dalam kerjasama bilateral. Beberapa di antaranya seperti infrastruktur dan konektivitas, energi terbarukan, digitalisasi kecerdasan buatan, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan. Beberapa implementasi nyata di antaranya kerjasama kereta cepat Indonesia-Cina, WUSH Jakarta-Bandung, kawasan industri, hilirisasi nikel,
dan sejumlah proyek industri. Pertemuan ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Cina. Sementara bagi Prabowo, Cina menjadi negara yang berkesan karena menjadi negara pertama yang dikunjungi saat terpilih sebagai presiden. Sebelumnya, Perdana Menteri Cina Li Qiang tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Perdana Menteri Cina Li Qiang disambut langsung oleh Menteri Investasi Rosan Ruslani. Hubungan bilateral Indonesia dan Cina menjadi hal penting yang perlu dijaga, mengingat Cina sebagai penyumbang investasi terbesar kedua kepada Indonesia dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Oh, dia dari sebelah sini, bro. Dari sebelah sini dia. Sorry. Sudah. Dan. Aduh, Jalan. nggak follow ya? Buat susah ini nomor bayar. Oh, Iya.